Oke, halo semuanya. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Oke, pertemuan kemarin kita hanya menampilkan teks. Nah, di sini nanti saya ajarkan bagaimana tentang deklarasi variabel, inisialisasi, dan seterusnya. Oke, pertama kali kita akan create new project. Seperti biasa ya, create new project diklik. Kemudian kita pilih yang konsol aplikasi ya. Ada pilihan banyak ya, kita pilih yang konsol aplikasi dulu. Kemudian klik next. Kita pilih yang C++ atau C++ ini tadi. Kemudian saya buat folder projectnya misalkan apa ya, latih berapa ya, latih 2 ya, kemarin sudah latih 1 ya. Nah, kemudian silakan pilih foldernya sesuai dengan keinginan, pastikan ini dalam satu folder yang sama. Kemudian project name-nya otomatis sudah default dari project file, project title-nya. Oke, kita next. Ini kita next saja, ini sudah default, kita klik finish. Nah, otomatis langsung terbuild, kemudian di source, kemudian ada main cpp-nya di sini. Di sini kita double klik. Nah, defaultnya kita membuat dengan menggunakan hello world seperti ini. Oke, kemarin sudah diajarkan bagaimana cara mencetak CV ya. Nah, dari sini pastinya sekarang sudah mulai menginstal yang namanya kode blok dan bisa mengakses. Nah, di sini tadi kita akan mencetak sebuah nilai. Nah, nilai tersebut dideklarasikan terlebih dahulu dalam sebuah variabel. Nah, oleh karena itu, kita buat variabel terlebih dahulu. Misalkan nih, saya ingin mencetak sebuah angka. Berarti saya buat angka itu tipe datanya apa sih? Di sini ada tipe data integer atau int, ada tipe data karakter atau char, ada tipe data float atau angka pecahan. Integer itu digunakan jika angkanya itu bulat, tidak ada komanya. Kemudian karakter itu digunakan untuk semua simbol, baik itu huruf alfabet, kemudian simbol tanda operator, tanda tanya, tanda seru, dan seterusnya. Serta angka juga bagian dari karakter. Tetapi perbedaan karakter sama integer yang di sini, kalau integer di sini bisa diproses, bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan seterusnya. Sedangkan karakter itu hanya teks, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diproses menggunakan operator. Kemudian yang terakhir adalah float. Float di sini adalah angka pecahan, misalkan 1,33 atau 3,14 dan seterusnya. Itu merupakan angka pecahan. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat angka dulu. Angka bilangan bulat, berarti saya ingin menggunakan tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian setelah itu formatnya adalah kita spasi, kemudian buat nama variabelnya. Misalkan nama variabelnya saya buat angka 1. Nah, di sini angka 1. Kemudian ada variabel yang kedua yaitu misalkan angka 2, maka kita kalau sama-sama tipe datanya integer, maka kita buat jeda koma, berarti langsung misalkan angka 2 misalkan. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian nilai angka tadi kita inisialisasikan. Apa itu inisialisasi? Memberikan nilai kepada sebuah variabel. Nah, misalkan nih angka 1 itu saya beri nilai misalkan sama dengan 10. Kemudian angka 2 itu saya beri nilai misalkan 20. Jangan lupa di akhir kalimat itu dikasih titik koma. Kalau di bahasa Indonesia itu setiap akhir kalimat diakhiri tanda titik. Kalau di bahasa pemrograman itu setiap akhir kalimat diakhiri tanda titik koma. Oke, kemudian di sini cout-nya. Out-nya mau dibuat apa nih out-nya? Misalkan menampilkan angka 1 sama dengan, nah seperti ini. Kemudian kalau kita running, kalau kita build kemudian running, menampilkan angka 1 sama dengan, loh Pak, kok 10-nya tidak tampil nih. Nah, caranya adalah kita buat di sini, kita buat tanda seperti ini lagi, kurung siku buka. Nah, di sini diisi nama variabelnya.
Ingat, nama variabelnya itu harus sama persis. Kalau ini semua huruf kecil, berarti ini juga huruf kecil. Ini ada angka 1 di sini juga harus sama persis. Oke, kita coba buat angka 1. Nah, seperti ini. Coba kita running kembali. Nah, di sini menampilkan angka 1 sama dengan 10. Nah, berarti angka 10-nya tadi sudah tampil nih. Dari mana? Dari definisi dari deklarasi variabel angka 1. Oke, Pak, kalau angka 2 berarti gimana? Ya, ini sama. Ini sama, kemudian saya buat di sini. Berarti tinggal saya paste, kemudian ini saya buat angka 2, kemudian ini juga deklarasinya saya buat angka 2. Oke, kalau sudah, kita running lagi. Maka, yang tampil adalah yang pertama angka 1 yaitu 10, yang kedua adalah 20. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Pak, kalau saya ingin menjumlahkan kedua buah angka, boleh, misalkan di sini. Kita buat cout, kemudian kurung siku buka seperti ini. Kemudian tekstualnya misalkan hasil penjumlahan adalah, nah di sini hasil penjumlahan adalah, kemudian kita buat kurung siku buka seperti ini. Kalau diperjumlahkan berarti kan kita membuat penjumlahannya dulu, rumusnya. Nah, rumusnya berarti angka 1 ditambah dengan angka 2. Kemudian di EN DL seperti ini. Kemudian titik, koma. Nah, kita coba running lagi. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini tadi 10, yang ini 20, yang ini tadi hasil penjumlahan antara 10 dan 20. Oke, ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian ini variabelnya, ini tipe datanya, kemudian ini inisialisasinya. Berarti kan memberikan nilai awal dari variabel angka 1 dan memberikan nilai awal dari variabel angka 2. Seperti itu. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu untuk deklarasi variabel awal. Nah, Pak, apakah sudah boleh mulai menginputkan? Oke, saya buka untuk bagaimana cara menginputkan angka. Kalau misalkan di sini kan sudah tidak bisa diedit lagi nih Pak, berarti saya tidak bisa menginputkan apa-apa. Ketika saya nulis sesuatu, maka tidak bisa terinput di sini. Bagaimana cara menginputkan 10, 20, dan seterusnya? Oke, kalau ingin menginputkan, maka inisialisasinya kita hapus dulu. Pertama seperti itu. Kemudian variabel sama tipe datanya masih sama, oke. Kemudian ini berarti saya buat tekstualnya misalkan inputkan angka 1 sama inputkan angka 2 misalkan. Ini saya copy juga ya. Copy, saya taruh di sini. Inputkan angka 2. Nah, kalau menginputkan berarti bukan menggunakan variabel seperti ini. Kalau menginputkan seperti ini maka dia ini angka 1 ini berupa cout. Cout berarti artinya menampilkan. Bagaimana kalau langsung ditampilkan seperti ini? Nah, lihat nih, angkanya seperti ini. Ini merupakan address atau alamat memori yang ada di komputer laptop atau di laptop saya ini. Ketika nanti kalian running, belum tentu sama persis angkanya di sini. Karena apa? Setiap memori itu mengalokasikan tempat untuk penampungan variabel dari angka 1 tadi. Angka 1 tadi nilainya belum tahu, jadi belum diketahui. Ini adalah alamat memorinya. Oke, bagaimana cara menampilkannya atau menginputkannya? Berarti pertama di sini. Ini di delete dulu. Di delete dulu. Kemudian ini juga di delete dulu. Nah, kalau tadi cout itu untuk output, maka ada variabel cin. Cin digunakan untuk cinput. Inputnya berarti tanda panahnya, tandanya adalah kurung siku tutup seperti ini. Nah, baru nama variabelnya apa? Angka 1, titik, koma. Kita coba running dulu. Kita lihat.
Oke, inputkan angka 1, saya buat misalkan random nih, saya input sembarang nih. Atau 20 dulu misalkan, 20. Kita enter. Oke, ini tadi berhasil ya, inputan yang angka 1 tadi berhasil. Angka 2-nya tidak ada apa-apa. Kemudian angka terus hasil penjumlahannya adalah output lagi tadi alamat memori dari penjumlahan. Oke, berarti yang pertama sudah berhasil. Kita perbaiki yang berikutnya. Berarti kita copy. Kita taruh di sini, itu angka 2. Inputan angka 2. Oke, sampai sini kita running lagi nih. Nah, inputkan angka 1, misalkan saya buat 20. Yang inputkan angka 2, angka 2-nya misalkan saya buat 30. Oke, hasil penjumlahannya adalah 50. Didapat dari mana? 20 ditambah dengan 30. Oke, intinya seperti ini. Pak, kalau saya mau enter lagi ke bawah, boleh enggak Pak? Boleh. Berarti tinggal dibuat cout, kemudian kurung siku buka, ENDL. Terus titik, koma. Bawahnya kalau mau di spasi juga boleh, silahkan. Berarti tinggal di copy, kemudian di paste. Oke, di sini. Nah, dari sini silahkan, nanti bisa dicoba-coba. Kita coba langsung, kita lihat dulu. Oke, misalkan ini saya buat 15. Saya enter. Nah, ini perhatikan, ada jeda 1 spasi di sini ya. Kemudian misalkan ini berapa ini? 47. Saya enter. Nah, ini juga di sini ada jeda ini. Karena saya buat ENDL atau endline. Jadi 47 ditambah dengan 15 hasilnya adalah 62. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba nih membuat rumus luas segitiga, luas lingkaran, luas apapun itu, ataupun mungkin luas permukaan atau mungkin volume. Berarti bisa. Pak, kalau saya membuat rumus luas segitiga berarti bisa enggak Pak? Oke, kita langsung buat sampelnya adalah rumus luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya apa sih? Alas kali tinggi. Maka tinggal diganti saja. Variabelnya kita hapus. Saya tanya dulu. Alas kali tinggi dibagi 2. Betul enggak rumusnya? Betul ya? Oke, kalau rumusnya sudah betul, maka kita tentukan nih tipe datanya apakah integer, apakah float, atau apakah string. Oh iya, kalau dibagi 2 itu berarti ada kemungkinan itu koma. Maka kita buat float. Float, kemudian ada alas, ada tinggi, kemudian ada luas juga untuk menghitung luasnya. Oke, pertama seperti ini. Terus kita edit di sini nih, inputkan alas. Kemudian di sini ada CI-nya alas, ya kan, sesuai dengan sama persis ya, jangan sampai ada yang ini kapital, ini tidak kapital ya, atau huruf kecil ya, jangan ya, samakan. Kemudian yang kedua, inputkan tinggi. Nah, di sini tinggi berarti ini variabelnya adalah tinggi, sesuai dengan yang ada di atas ini. Terus, nah, kalau kita mau dibuat rumus dulu boleh. Jadi tidak dijumlahkan di sini atau tidak dirumuskan di sini, tetapi kita buat ada variabel penampung, variabel luas. Luas sama dengan alas kali di dalam bahasa pemrograman kita menggunakan tanda bintang, kemudian dikali dengan tinggi, kemudian dibagi 2. Apakah perlu saya tanda kurung? Tidak. Karena operator kali dan operator bagi itu sejajar atau setara. Kecuali kalau alas ditambah tinggi dibagi 2. Kemudian mana dahulu yang mau didahulukan. Kalau alas ditambah tinggi baru dibagi 2, nanti berarti ini di dalam kurung. Tapi kalau perkalian sama pembagian itu setara. Yang didahulukan tetap yang pertama. Oke, berarti alas kali tinggi dibagi 2. Kalau sudah, maka di sini tinggal ditampilkan variabel yang penghitungnya. Variabel penghitungnya apa sih? Luas. Nah, nanti tinggal dibuat luas segitiga, silahkan, boleh. Usahakan pemberian nama variabel harus 1 kata, tidak boleh lebih dari 1 kata.
Pak, kalau lebih dari satu kata gimana, Pak? Berarti tinggal dibuat misalkan luas segitiga, berarti tinggal dibuat underscore segitiga. Seperti ini. Berarti di sini juga sama. Ini saya copy, diusahakan ketika pembuatan nama itu di copy saja. Biar apa? Biar namanya sama persis nama variabelnya. Ini berarti luas segitiga, ini juga luas segitiga. Nah, kita running bersama-sama. Oke, alasnya misalkan 3, tingginya misalkan 4. Oh iya, kalau berarti alas kali tinggi dibagi 2 adalah 6. Oke, ini kalau yang kebetulan bilangannya bulat ya. Misalkan kalau kita ngarang juga nih, misalkan alasnya 12, tingginya misalkan berapa ya? 3. Kita lihat 12 dikali 3 dibagi 2. Oke, ini masih belum pecahan ya. Nah, sekarang kita buat yang pecahan. Misalkan alasnya 7, tingginya 5. 7 dikali 5, 35 dibagi 2, nanti hasilnya pasti ada komanya. Nah, di sini bedanya. Kalau kita menggunakan float, itu pasti hasilnya ada komanya seperti ini. Berbeda kalau kita tipe datanya integer. Coba langsung kita buktikan saja. Kalau tipe datanya integer, seperti ini, kita buktikan ya. 7 dengan 5 tadi ya. Nah, ini 7, ini 5. Hasilnya berapa? 17. Tadi 17,5. Koma itu angka di belakang koma, kalau tipe datanya integer, itu hangus. Mau komanya sampai ke 9,9 dan seterusnya itu tetap hangus. Nah, itu perbedaan ketika kita menggunakan integer dan kita menggunakan yang namanya float. Oke, ini perbedaannya. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi kapan kita menggunakan integer, kapan kita menggunakan float. Nah, terus saya ingin memberikan kasus di sini. Pak, boleh enggak, Pak? Ini alasnya saya buat integer, tingginya saya buat integer, luasnya saya buat float. Tidak boleh. Kalau outputnya semua itu di formulanya itu ada luas segitiganya itu ada komanya, pastikan semua yang berhubungan dengan luas segitiga itu juga sama tipe datanya. Karena ketika luas segitiganya float, kemudian alas dan tingginya integer, maka hasilnya pasti juga bilangan bulat. Nah, dari situ kita bisa tahu ya, kapan kita menggunakan float, kapan kita bisa menggunakan integer, dan seterusnya. Baik, itu dulu dari saya di pertemuan kita kali ini. Nanti silakan bisa coba-coba terlebih dahulu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi.